Terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa pembangunan di IKN ini semuanya dilakukan sesuai dengan target atau tahapan yang diatur dalam Undang-Undang 3 2022, di mana 2024 nanti diharapkan bahwa di semester 1 itu sudah bisa dilakukan pemindahan ibu kota negara gitu ya. Dalam hal ini makanya Bapak Presiden mencanangkan sudah bisa melakukan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Nah, ini artinya memang upacara itu dilakukan di ibu kota negara ya. Bagaimana beliau tampak optimis? Tentunya beliau pertama sudah melakukan arahan, memberikan arahan, melakukan target, menilai perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh otorita Ibu Kota Nusantara maupun dengan kementerian lembaga yang terkait yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota. Dalam hal ini pembangunan terbanyak dilakukan melalui Kementerian PUPR tentunya ya. Nah, dengan adanya perkembangan dan memonitor secara rutin, beliau juga bisa melihat kemajuan atau progres dari pembangunan yang terjadi di IKN saat ini, dengan tentunya minggu kemarin adalah kunjungan beliau yang paling terbaru gitu ya di sana, dan beliau melihat sendiri pengembangan wilayah 1A dan berikut 1B dan 1C, di mana wilayah pengembangan 1A ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kalau kita boleh menyampaikan itu, yang kita bayangkan itu adalah bukan kota sebesar Jakarta yang langsung jadi gitu ya, tapi ada sebuah kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan suatu wilayah di ibu kota Nusantara yang sudah dapat dioperasikan di 2024. Itu kurang lebih gambarannya. Oke, baik. Pak Jaka, apakah juga dapat diartikan begitu ya, saat nanti perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di IKN nanti, istana negaranya juga sudah beroperasi 100% atau seperti apa gambarannya? Bisa diceritakan kepada kami, Pak Jaka? Baik, jadi kalau kita bisa lihat target dari pembangunan dan target pemindahannya ibu kota ataupun target pemindahan ASN, TNI, Polri yang akan dilakukan di 2024. Pertama, memang dari segi fisik pembangunan 1.000 hektar pertama itu di wilayah 1A, kurang lebih 1.000 hektar ya, itu sudah bisa terdiri dari istana negara ya, istana kepresidenan atau kantor kepresidenan, juga tempat lapangan upacaranya. Itu kemarin kalau Pak Jokowi berada di wilayah tersebut kan bisa dilihat beliau demikian optimis. Lalu kantor kementerian kementerian koordinator, ada 4 kantor Menko yang dibangun terlebih dahulu, disertai berbagai infrastruktur dasar, baik infrastruktur sosial, ekonomi maupun kesehatan yang akan menyertai di wilayah tersebut, di mana pada tahap pertama itu kurang lebih 16.000 17.000 kurang ya, 17.000 ASN TNI Polri yang akan dipindahkan di 2024. Artinya kesiapan beroperasinya kita mungkin tidak bicara 100% atau berapa persen, tapi 35 kementerian lembaga telah menyiapkan setiap unsur yang diharapkan pindah pertama kali itu sudah didata masing-masing, sehingga semuanya sudah bisa berpindah di 2024, namun jumlahnya tidak keseluruhan. Ya, artinya meliputi istilahnya mungkin apa ya, minimum tenaga kerja yang atau pegawai yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor pemerintahan di sana di pertama kalinya itu sudah bisa dipindahkan, baik terdiri dari eselon 1 sampai dengan pegawai. Oke, Jadi baik. begitu. Oke, secara operasional berarti belum bisa dipastikan juga bisa 100% begitu ya pada tahun 2024. Pak Jaka, ini juga menarik yang kita ulas sebagai negara ataupun negeri Ring of Fire. Bagaimana dengan pemetaan mitigasi bencana di IKN? Seperti apa kondisinya dan juga mitigasinya di sana sejauh ini seperti apa? Baik, di kami itu ada Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang menangani hal tersebut ya. Jadi perencanaan mitigasi bencana tentunya dilakukan dengan berkoordinasi bersama dengan kementerian lembaga yang ada, lalu menyiapkan perencanaan-perencanaan maupun
prosedur serta kebijakan yang diperlukan serta infrastruktur yang akan diperlukan. Dan tadi disebutkan sebagai negeri Ring of Fire, memang Indonesia dianggap sebagai negeri Ring of Fire, tapi wilayah Ring of Fire-nya itu tidak termasuk Kalimantan ya, karena Kalimantan tidak ada gunung berapi. Nah, di sana tapi bukan berarti tidak ada bencana, artinya potensi bencana seperti kebakaran hutan dan bencana-bencana lainnya itu tentunya sudah diperhitungkan untuk diantisipasi bagaimana mitigasinya, kesiapan nanti infrastruktur dasar yang ada serta infrastruktur untuk penanganan bencana termasuk juga kelengkapan dari teknologi, peralatan serta sumber daya manusia yang menanggulanginya.